Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Laki-laki itu kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri. Kalau perlu menangis sampai tuntas air mata. Ini wanita, meredakan ketegangan dengan begitu, laki-laki dengan begitu. Maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya diempaskan ke sofa, sepatu dilepas nggak pakai tangan tapi langsung kaki. Kemudian posisinya begini. Istri yang baik hati tahu suaminya sedang ada masalah. Maka dia pikir, kalau aku punya masalah, aku curhat biar agak tenang. Suamiku juga butuh curhat. Lalu dia datangi suaminya, dia tanya, "Mas, ada masalah apa?" Dan jawaban semua suami di dunia sama. "Enggak kok dek, enggak ada apa-apa." Istrinya mengejar, dia pikir penting buat suaminya supaya tenang, curhat. Dia bilang, "Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku, Mas?" Kata suami dengan maksud yang sangat baik, tidak ingin membebani istrinya, dia katakan, "Udahlah dek, ini masalah kantor kok, kamu gak usah ikut pusing, biar aku aja yang mikirin." Kata sang istri, "Jadi kamu gak percaya Mas sama aku?" Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya. Daripada dia curhat sama siapa-siapa, gak jelas. Lebih baik curhat sama saya. Pikir si istri. Sang suami mikir, kasihan istri saya, urusan rumah tangga sudah sangat berat dia hadapi. Masa harus saya bebani dengan cerita tentang masalah di kantor? Enggak, kasihan dia. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Itulah kenapa ibunda kita Khadijah itu istimewa sepanjang sejarah. Sebab dia wanita yang paling tahu ilmu beginian. Rasulullah pulang dari Gua Hiro itu shock. Ada yang tanya, dapat wahyu kok malah shock? Ya iyalah shock dapat wahyu begitu. Gimana enggak? Lagi mikirin umat kacau ya Allah, jahiliyah ya Allah, mikir begitu. Tiba-tiba datang sosok bercahaya. Datang-datang maksa pula. "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Mana Bukhari, saya tidak bisa baca. Itu dipaksa sambil didekam sampai habis nafas itu. Itu kan shock kayak. Dan tiba-tiba pesan dari langit itu akan mengatakan, "Iya wahai Muhammad, umat ini sedang kacau, maka kami serahkan kepadamu sampai beres." Itu kan kayak tukang kebun tiba-tiba jadi angkat jadi direktur utama perusahaan, terus dibisikin, Pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset Pak." Ya gimana nggak shock gitu? Pulang itu tersaruk-saruk, jatuh, tersandung, jatuh, bangun berulang kali. Rasulullah Muhammad SAW tiba di depan pintu di rumah ibunda Khadijah, dia menggigil, pucat pasi, berkeringat dingin, dan kemudian berkata, "Khadijah zammiluni ya Khadijah, zammiluni." Kalau ibunda kita Khadijah kayak tipe istri yang tadi, "Ya Allah suamiku, ada apa ini?" Saya kira sirah nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi ibunda Khadijah sangat memahami psikologi suami istri. Apa yang beliau lakukan? Radhiyallahu anha, Rasulullah dituntun masuk ke kamar, ditutup pintunya. Di balik pintu itu dia memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, engkau yang lebih mampu menjaga dia, lebih mampu menolongnya." Dia akan tunggu cerita itu nanti setelah Muhammad mau cerita. Karena ibu-ibu, suami juga cerita masalahnya, tapi agak beda tipe dengan perempuan. Kalau perempuan cerita masalah di awal supaya agak lega, laki-laki cerita masalahnya di akhir. Tipe ceritanya laki-laki begini, "Ma, kemarin sebenarnya di kantor ada masalah loh." Ya Allah, terus gimana masalahnya Pak?" "Tenang, sudah Papa beresin." Nah, tipe ceritanya laki-laki itu begitu. Untuk menegaskan gue kawam, gue pemimpin. Jadi ini bedanya. Maka kebalikannya, laki-laki perhatikan. Ada istri bercerita, penyakitnya laki-laki adalah jump to conclusion. Loncat ke kesimpulan, lalu memberi solusi tanpa diminta. Tipe ceritanya istri, kan begini, gak kayak laki-laki tadi.
Seharian ini aku capek banget, Masya Allah. Cucian numpuk, piring gelas kotor semua, tamu berdatangan gak habis-habis, rumah disapu dikit debunya masuk lagi, anak-anak rewel, tetangga juga resek banget itu. Cuma aku capek, Mas. Tipe ceritanya istri kan awal kadang begini. Nah, suami yang tidak taktis dan strategis, dia nggak ngerti, maka dia tetap sambil pegang koran atau pegang iPad atau pegang gadgetnya. Dia kemudian bilang dengan begitu santai, dengan sok bijak mengatakan, oke dek, bulan depan kita cari pembantu. Solutif nggak, Mas? Kalau istri mengeluhkan betapa ruwetnya ngurusin urusan rumah, kita tawarkan pembantu, solutif nggak? Solutif di dunia laki-laki. Tetapi bagi seorang istri, kalimat ditawarin pembantu tadi terdengar di telinganya, maka dia merasa tersengat dan kemudian mengatakan, jadi selama ini semua pengorbananku, perjuanganku di rumah, kau hargai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu, Mas. Tega kamu, Mas. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Padahal maksudnya baik. Suami mencari solusi. Kalau istri kesusahan, carikan yang bisa bantuin. Kan begitu. Kalau begitu, gimana? Nah, istri lebih marah lagi kalau solusi yang Anda berikan, oke dek, kayaknya adik kelas kita itu mau bergabung dalam rumah tangga kita. Oh, lebih parah lagi itu marahnya. Itu parah lagi marahnya. Makanya, itu keliru strategi. Bahkan soal nangis. Lelaki yang tidak ngerti ilmu tentang cinta itu akan mengatakan, hapus air matamu. Lelaki yang tidak mengerti tentang cinta itu akan mengatakan, buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan persoalan. Itu kalimat lelaki yang belum belajar tentang cinta. Rahasia kecil kita, Rasulullah itu, sebagaimana para pencinta legendaris lainnya, itu tidak pernah menghapus air mata istrinya, tidak pernah menyuruh istrinya menghentikan tangis. Rasulullah itu tipenya menyediakan tempat bagi istrinya untuk menangis sampai tuntas dan tentram di bahunya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki, siapkan bahu Anda. Jadi soal tadi apa yang dilakukan? Seorang suami itu hanya butuh memahami, mengerti. Istri cerita kayak tadi, bukan minta dicarikan pembantu. Anda salah kode, salah memahami kode. Yang diminta istri adalah pemahaman, pengertian, kontak mata. Anda dengarkan, Masya Allah, Anda takjubi, Anda kagumi. Lalu sebuah ungkapan cinta yang tulus, Masya Allah, betapa beruntungnya aku mendapatkan istri sesolehah kamu. Ya Allah, aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di kantor berat, tapi aku gak bisa bayangin kerjaanku di rumah pasti luar biasa lebih berat. Ya Allah, istri yang seperti ini, ya Allah, yang pasti surganya amat tinggi, ya Allah. Kalau hamba kelak sebagai suami kalah tinggi surganya sama istri yang beginian, ya Allah, bikin dia ngangkat saya ke derajatnya, ya Allah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang istri yang merasa dimengerti, difahami, diberi apresiasi, dia sanggup mengerjakan.